Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, jemaah haji gelombang 1 kloter terakhir dari embarkasi Solo SOC 42 akhirnya tiba di kota Madinah pada Jumat 24 Mei 2024. 360 jemaah haji dari embarkasi Solo SOC Kloter 42 ini tiba di Hotel Loloat Al Difayah Madinah sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Kloter SOC 42 seharusnya berangkat pada Kamis 23 Mei 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Namun karena ada pergantian pesawat akibat kerusakan mesin, jemaah baru diberangkatkan pada Jumat 24 Mei 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dengan pesawat KA6142. Kloter terakhir gelombang 1 ini mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah sekitar pukul 09.00 waktu Arab Saudi. Ya, ada keterlambatan itu dia dari Garuda. Jadi ada kendala pesawat yang harusnya itu dari kloter kita 42 dipakai kloter sebelumnya karena pesawat sebelumnya ada kendala, katanya begitu. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 Mei 2024 sudah mendarat di Madinah. Kloter terakhir gelombang pertama yaitu kloter SOC 42, walaupun saat proses pemberangkatan ada kendala di penerbangan, walaupun ada efek tentunya hal ini untuk layanan di Madinah, tapi kita tentu petugas akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji yang kloter SOC 42 ini. Dengan datangnya kloter SOC 42 ini, maka sebanyak 229 kloter jemaah haji Indonesia yang masuk dalam gelombang 1 telah tiba di kota Madinah. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 ini dimulai sejak 12 Mei 2024 lalu. Selanjutnya gelombang 2 dengan tujuan Jeddah dijadwalkan berangkat mulai 24 Mei hingga 10 Juni mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, jemaah haji lanjut usia, disabilitas dan beresiko tinggi dapat layanan prioritas penggunaan jasa pendorong kursi roda di Masjidil Haram. Bagaimana cara mengenali jasa pendorong kursi roda yang resmi? Berikut informasinya untuk Anda. Jemaah haji Indonesia secara bertahap sudah mulai tiba di kota Mekah untuk melakukan umroh wajib. Di Masjidil Haram, jemaah haji lanjut usia, disabilitas dan beresiko tinggi yang membutuhkan kursi roda diimbau gunakan jasa pendorong resmi. Untuk memperlancar prosesi tawaf dan sa'i, khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas, pengelola Masjidil Haram memfasilitasi dan menyediakan layanan penyewaan pendorong kursi roda serta skuter. Kepada jamaah haji yang ingin melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda, agar menggunakan jasa sewa kursi roda resmi yang berada di Masjidil Haram. Apa tandanya? Tandanya petugas jasa dorong kursi roda resmi, mereka menggunakan rompi. Ya, mereka menggunakan rompi. Rompinya itu ada warnanya. Kalau pagi itu warnanya abu-abu dan hijau lumut ya untuk shift pagi. Sedangkan kalau shift malam itu rompinya berwarna coklat. Ada 2 jenis tarif dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan usai jemaah menyelesaikan ibadahnya. Dengan rincian tarif prapuncak haji dengan paket tawaf dan sa'i sebesar Rp250. Dan pasca puncak haji dengan paket yang sama, yaitu paket tawaf dan sa'i sebesar Rp500 sampai Rp600. Jemaah pun harus waspada jangan sampai menggunakan jasa pendorong ilegal yang tidak terdaftar. Pendorong kursi roda resmi yang ada di Masjidil Haram bisa dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mengenakan rompi petugas pendorong kursi roda. Kedua, pada shift pagi, rompi pendorong berwarna abu-abu dan hijau lumut. Sedangkan shift malam mengenakan rompi berwarna coklat. Ketiga, ada nomor punggung dan nomor dada pada rompinya.
Untuk menghindari adanya oknum pendorong kursi roda ilegal serta kemungkinan jemaah tersesat, petugas akan mengatur proses pelaku umroh jemaah pengguna kursi roda sejak dari terminal Syip Amir. PPI Arab Saudi juga akan menempatkan petugas yang siaga 24 jam untuk melayani jemaah dengan seragam yang mudah dikenali. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 94.000 jemaah calon haji Indonesia telah berada di kota Mekah dan hingga kini jemaah calon haji Indonesia yang wafat berjumlah 12 orang. Dan berikut informasi selengkapnya dari rekan Suhud Nur Fadli yang berada di kota Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Pusat Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah. Dapat saya laporkan bahwasanya hari Jumat 24 Mei sampai dengan 10 Juni mendatang menandai dimulainya pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang 2 dengan tujuan tanah air ke Jeddah, Arab Saudi. Setelah sebelumnya gelombang pertama jemaah haji Indonesia berangkat dari tanah air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah mulai dari 12 Mei lalu hingga 23 Mei. Saat ini tercatat sudah ada 96 kloter atau 37.743 jemaah haji Indonesia dari Madinah yang diberangkatkan atau tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Adapun di Sabtu 25 Mei ini dijadwalkan akan diberangkatkan 20 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah dari kota Madinah menuju kota Mekah Al-Munawwarah. Sedangkan saat ini tercatat sudah lebih dari 94.000 jemaah haji Indonesia yang tiba di Makkah, Arab Saudi. Nantinya jemaah haji Indonesia akan menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah di Arab Saudi. Adapun untuk transportasi jemaah haji dari hotel menuju ke Masjidil Haram sudah disiapkan 22 rute bus sholawat yang akan berangkat dari Terminal Jihad dan Terminal Syip Amir. Dan bagi jemaah yang sudah tiba di kota Makkah Al-Mukarramah nantinya akan menjalani umroh setelah beristirahat terlebih dahulu di hotel. Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi akan disediakan pendamping umroh dari petugas haji Indonesia. Adapun saat umroh nantinya jemaah haji Indonesia diimbau untuk memperhatikan waktu keberangkatan. Di mana waktu umroh yang disarankan bagi jemaah haji Indonesia adalah pada sore atau malam hari. Sedangkan saat bepergian keluar dari hotel untuk beribadah di Masjidil Haram, jemaah Indonesia disarankan untuk pergi secara berombongan baik keluar maupun pulangnya. Hal ini untuk menghindarkan jemaah Indonesia dari kebingungan atau tersesat saat kembali pulang ke hotel dari Masjidil Haram. Terkait jemaah haji Indonesia yang meninggal dapat saya laporkan pemirsa, berdasarkan data dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia 24 Mei tercatat ada 1 jemaah haji Indonesia yang meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah atas nama Muslim Ismail dari kota Padang, Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter embarkasi Padang 1. Sedangkan di kota Madinah tercatat ada 11 jamaah haji yang meninggal dunia sehingga total jamaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi mencapai 12 orang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, berbekal keyakinan dan juga ketekunan, seorang tukang derek mobil di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Keberhasilannya berangkat haji berkat usahanya menabung selama belasan tahun. Inilah Hananto, atau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Bagong. Warga Kiringan Boyolali, Jawa Tengah ini berprofesi sebagai tukang derek mobil. Ia berhasil mewujudkan harapannya selama ini, yakni beribadah di Tanah Suci bersama istrinya. Usaha belasan tahun menabung tidak sia-sia. Tabungannya akhirnya mencukupi untuk biaya haji bersama istrinya Sri Handayani. Hananto sudah punya keinginan berangkat haji sejak puluhan tahun lalu saat masih menjadi sopir bus. Meski keraguan sempat muncul, tapi ia terus menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya di usia 72 tahun, ia dan istrinya berhasil haji di tahun ini. Ya, hasil tabungan dan anak istri saya. Gitu. Siap. Nabung berapa?
Ya tidak mesti, karena pendapatan tidak tertentu. Berapa? Ya 100 sampai 150, 200. Itu pun tidak tiap hari dapat. Kadang 3 hari sampai 1 minggu baru ada rezeki. Kita kan nyarinya rezeki tidak dongak-dongak ke doanya orang kecelakaan. Kita kan jujur dari Allah SWT tidak mau. Saya minta gonggo banyak kecelakaan, tidak boleh itu. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Hananto dalam melaksanakan rukun Islam kelima, diantaranya setiap pagi jalan kaki bersama istri keliling kampung. Nantinya, Hananto bersama istrinya akan tergabung dalam Kloter 95 Kabupaten Boyolali dan berangkat pada tanggal 5 Juni mendatang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.